Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teras Hati. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Bagaimana caranya kita bahagia dalam kehidupan ini. Memahami ilmu tazkiyatun nafas sekali lagi, itu akan membuat kehidupan kita akan lebih terarah dan paham bagaimana cara menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul dalam diri kita seperti itu. Baik, sekarang kita berbicara tentang ruang hati, di mana eh, setan akan menjadikan hati itu sebagai proyek, ya, proyek untuk menghancurkan diri kita. Jadi mercusuar kehidupan kita yang penuh negatif itu karena memang di dalam hati kita setan sudah luar biasa bersemayamnya. Dari mana setan masuk? Selain dari maksiat yang kita lakukan, ada beberapa faktor hati. Pintu-pintu setan tersebut adalah dari amarah. Jadi amarah tersebut menjadi pintu favorit buat setan untuk mempengaruhi lebih dalam lagi kondisi psikis kita tentunya. Makanya kenapa yang saya jelaskan ada orang-orang yang emosional, ya, luar biasa. Kalau udah marah tuh udah kayak kacau lah intinya. Ada orang yang hatinya tuh gelas-gelas kaca, rapuh banget gitu. Kesindir sedikit nangis, ya, seperti itu. Udah pokoknya seolah-olah dia termasuk orang-orang yang terzolimi sedunia lah, seperti itu ya. Ada orang yang rapuh seperti itu. Ada orang-orang yang dua-duanya dapat, gampang marah, gampang sedih. Nah, ini kan lucu juga ya, seperti itu. Nah, dari video yang kemarin-kemarin kita bahas tentang bagaimana kondisi marah itu mempengaruhi secara kesehatan, ya, kehidupan sosial kita. Nah, tentu kenapa orang-orang marah itu berpengaruh dengan kehidupan sosial? Nah, coba aja teman-teman nyaman nggak berjumpa, berteman dengan orang-orang yang temperamen, yang gampang marah, gampang kesinggung, ya. Atau yang kalau istilah kita tuh suuzon terus kerjaannya. Ya, nyaman nggak nyaman. Ya. Jadi orang-orang yang seperti itu fujurnya luar biasa seperti itu ya. Nah, balik lagi. Jadi pintu favorit setan, betul, masuknya dari sesuatu yang kita abaikan, yaitu amarah. Kita harus mengenali itu. Ternyata pintu marah adalah pintu favorit yang sangat mudah dimasukkan oleh setan untuk mempengaruhi kita lebih banyak fujurnya. Ya. Suuzon itu juga sama pintunya, bersedih yang berlebihan, ya. Ini pun sama. Jadi kenapa orang-orang yang seperti itu kehidupannya cenderung sepi, ya? Maksudnya dalam arti gitu, kok kayak kosong gitu. Bingung mau ngapain gitu, gelisah seperti itu. Walaupun kehidupan sekarang cenderung sendiri-sendiri, tapi sesungguhnya orang-orang yang seperti itu mencari kebahagiaan, tapi setelah dia bahagia ngerasa kosong lagi. Nah, itu karena faktor fujur juga. Dia tidak menemukan tuh ketenangan dari ibadah, ya, dari sholat. Kok harusnya bikin tenang, bikin nyaman, ini enggak. Pengennya buru-buru beres. Makanya kalau diajak yuk kita sholat, itu pasti tuh males dan lain-lain. Itu fujur. Nah, dari mana pintu masuknya? Itu dari amarah bisa, dari sedih berlebihan. Kalau amarah terlalu banyak, resiko penyakitnya teman-teman juga sudah tahu, ya. Kalau temperamen tuh nggak jauh-jauh dari darah tinggi. Ya. Kemudian lagi apa lagi tuh? Stroke dan lain semuanya. Sakit kepala, itu orang-orang yang amarah. Orang-orang yang sedih, gampang sedih, biasanya ini vertigo nih, ya. Apalagi kalau sampai dipendam di hati, itu udah pasti sesak napas, asma jadinya. Karena dipendam. Artinya kita melihat bahwa faktor hati yang berpenyakit, yang terlalu banyak fujurnya, itu bisa mengirimkan sinyal-sinyal kepada organ dalam tubuh kita yang akhirnya jadi penyakit. Nah, kita harus mengenalinya. Kalau misalkan kita punya penyakit yang tadi itu yang saya jelaskan di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang konsep mah tuh, ya. Ada orang asam lambungnya tinggi, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi gampang tuh. Ketika kita asam lambungnya tinggi, ya sudah, berarti ada yang salah tuh, karena kita sudah mengenal ada khawatir. Bagaimana cara merilis khawatir? Nah, kita lihat orang-orang yang khawatir itu biasanya dia itu yang ditakutkan dengan apa yang terjadi. Harus diperbaiki tauhidnya. Kenapa? Karena seorang muslim sudah hakikatnya dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi diserahkan kepada Allah. Dia percaya
apapun yang terjadi itu sudah pasti yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang ditakdirkan Rabb kepada hambanya itu yang terbaik. Jadi kadang-kadang manusia butuh waktu untuk memahaminya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa dia jadi underestimate dengan apa yang akan terjadi? Karena minimnya literatur tentang tauhid tersebut. Khawatir. Dia seolah-olah nggak percaya dengan apa yang akan terjadi. Takut. Seharusnya seorang muslim mempercayakan semuanya dengan la haula wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi ya Allah, saya ridho ya Rabb. Apapun yang akan terjadi pada diri saya ya Allah, saya ikhlas ya Rabb. Terkait masalah hal tersebut baik ataupun tidaknya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini milik Allah. Dan ingat, semua takdirnya kata Rasulullah baik. Tinggal kita percaya enggak? Makanya setan akan selalu ngebumbuin tuh di hati kita tuh, khawatir terus. Supaya apa? Kita mendustakan ayat-ayat tersebut, kita mendustakan hadis tersebut. Itu tujuannya sebetulnya. Supaya kita binasa. Maka insya Allah ketika kita percayakan semuanya kepada Allah, sekalipun itu akibat kesalahan kita, efeknya, ya sudah berdamai. Terima dengan segala konsekuensinya. Karena kalau Allah mentakdirkan itu terjadi, mau lari kemanapun nggak bisa. Karena sudah pasti kehidupan kita nggak jauh-jauh dari segala kehendak yang terjadi. Pahami ini, pelajari dengan lebih baik dalam lagi ya. Di video sebelumnya saya ada tutorial bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri ya. Nah itu amalkan. Rilis dalam hati kita rasa khawatir tersebut, dan yang utama adalah taubati dulu tuh kelakuan kita kemarin tuh ya. Sering khawatir, sering nggak ridho terhadap takdir Allah, itu dosa besar teman-teman. Lihat setan begitu lihainya itu membuat kita memiliki catatan dosa besar tanpa terasa. Didramatisir. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku yang tidak ridho terhadap takdir dan ketentuanku, dipersilahkan keluar dari bumi ini dan cari Tuhan-Tuhan selain aku. Aduh, mau bawa kemana, mau kabur kemana gitu tuh. Ya. Nah itu pentingnya kita memahami tentang tauhid. Karena semuanya kalau kita nggak tahu, setan yang akan ngerusak. Jadi tadi ya, asam lambung, bagaimana merilisnya? Naikin dulu tauhidnya tentang berserah diri kepada Allah. Setelah itu kita taubatin dosa sering khawatirnya tadi itu. Setelah itu coba rilis dengan ruqyah mandiri. Bagaimana cara ruqyah mandiri? Cari di channel saya, itu ada tutorial ruqyah mandiri. Rilis, dan insya Allah semenjak itu kalau teman-teman sering mengamalkan hal tersebut, asam lambung tidak kenal lagi dengan kita. Intinya kita akan sehat. Pun sama. Tadi saya menyinggung tentang vertigo. Sama vertigo juga. Ya. Vertigo itu terlalu banyak sedihan yang disimpan. Ya. Sedih, jangan melihat segala sesuatu sedih. Itu selesaikan. Kalau itu dirilis, insya Allah vertigo pun tidak akan pernah datang dalam kehidupan kita. Kemudian saya menyinggung tadi masalah asma, sak nafas. Ya, sama. Kesedihan yang sudah menumpuk di dada ini, lepaskan semuanya, rilis. Ya. Karena bagaimanapun itu dosa semuanya. Kita ini seolah-olah tidak punya Tuhan yang maha penolong. Ya, seolah-olah Allah itu tidak menolong kita. Kenapa Allah membiarkan saya? Ustaz, saya itu sudah berdoa. Saya sudah menyampaikan kepada Allah, tapi nggak datang-datang juga pertolongan Allah. Padahal jelas ayatnya, ud'uuni astajib lakum. Berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Kenapa ini? Orang sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Karena ada kezaliman dalam dirinya sendiri. Dia menzalimi Allah. Seolah-olah orang-orang yang banyak khawatir itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ya. Padahal Allah yang Maha Kuasa. Itu menzalimi diri sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah jelaskan tuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, dan dia adalah obat, penawar ya dari segala jenis penyakit apapun. Ya. Wa la yajidu, tapi tidak berlaku kata Allah, lidzalimina illa khasari, buat orang-orang yang zalim, kecuali yang didapatkan kerugian. Artinya taubatin dulu. Gitu. Taubatin dulu, berdamai dulu, rilis. Nah, pengobatannya dengan tutorial ruqyah mandiri itu. Perbaiki semuanya, doa baru kepada Allah supaya minta disembuhkan. Insya Allah Allah akan bukakan jalan. Ya, jadi seolah-olah bahwa beberapa ayat Al-Quran tidak berlaku kepada diri kita, jangan kita seolah-olah meniadakan, tapi pelajari, ada yang salah dalam diri saya, tidak mungkin. Sebagaimana kemarin kita puasa Ramadan, puasa janjinya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi kenapa? Udah puasa nggak bertakwa juga, jangan salahin ayatnya.
ada yang salah dalam puasa kita, dan lain semuanya. Itu kalau kita pelajari dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, beruntung ya. Dan insya Allah video selanjutnya nggak jauh-jauh seputar penyakit apa saja yang sulit diobati, saya akan dijelaskan di video selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Kalau ada yang mau di-sharing, silahkan tinggalkan komentar, insya Allah nanti saya jawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.